Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk pagi hari ini saya Bisar Syanipar yang akan memandu dialog interaktif Bengkulu pagi ini untuk edisi Senin 16 Juni 2025. Kita mengetengahkan satu tema peran krusial bimbingan belajar bagi siswa, dan hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten. Kita langsung memperkenalkan nih, selamat pagi ada Abang Abednego Paragenangin, Direktur Bimbel Gamasen. Selamat pagi nih Bang, apa kabarnya nih? Kabar baik, selamat pagi. Dan yang kedua ini ada Kak Helen Eki SPD, Pembina Yayasan Essential Education Indonesia. Apa kabar nih Kak Helen? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan bagi pendengar nanti gabung, kita buka di line telepon di 0736219995 atau di line WhatsApp kita di 081173070079. Kalau bicara mengenai bimbingan belajar di era digitalisasi yang saat ini serba cepat, peran bimbingan belajar menjadi semakin krusial bagi siswa. Dan dulu bimbingan mungkin hanya dipandang sebagai tambahan atau solusi terakhir bagi siswa yang kesulitan. Namun kini dengan banjirnya informasi dan tuntunan kurikulum yang terus berkembang, Bimbel telah bertransformasi menjadi mitra strategis yang membantu siswa menavigasi kompleksitas dunia pendidikan. Ini bukan lagi sekedar remedial, melainkan sebuah platform untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan akademik serta persaingan di masa depan. Selain itu, digitalisasi telah membuka gerbang informasi seluas-luasnya, tetapi di sisi lain juga menciptakan tantangan baru dalam memilah, mencerna materi. Di sini bimbingan belajar hadir dengan pendekatan personalisasi dan metode pembelajaran adaptif yang memanfaatkan teknologi. Mereka tidak hanya menyediakan akses ke materi yang terstruktur, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Itu ya, untuk kondisi saat ini seperti apa perkembangan bimbingan belajar mungkin di 5 tahun lalu atau era 10 tahun lalu pasti ada perbedaan-perbedaan, apalagi dengan munculnya bimbingan belajar secara online ya. Ini akan menjadi suatu persaingan dengan bimbingan belajar yang bisa dikatakan tidak online tapi secara tradisional ya. Mungkin dia dari dulu tidak menyentuh online, tapi seperti apa nanti, apakah bimbingan belajar yang ada saat ini sudah menyentuh online atau memang tetap dia seperti yang biasanya. Kita ke Kak Helen dulu ini ya. Ini sebagai pembina Yayasan Essential Education Indonesia. Ini lebih fokus kemana ini kalau Yayasan Essential ini? Kalau di Yayasan Essential itu pada saat ini kita ada lembaga kursus bahasa Inggris, ada TK dan ada homestay-nya. Homestay ya. Jadi kalau kita ngomong masalah bimbingan belajar mungkin kita lebih ke kursusnya kali ya. Kursus ya. Jadi memang agak beda sedikit Pak, bimbingan belajar sama kursus. Baik, ini bicara dengan kursus saat ini tetap juga membimbing ya. Iya betul. Membimbing belajar ya. Cuma beda karena kita bukan fokus ke pelajaran sekolah. Bukan pelajaran sekolah. Oke. Baik. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran sekolah dan kursus? Kan biasanya ada materi-materi sekolah juga yang bisa diterapkan dalam kursus itu sendiri. Seperti apa yang diterapkan dalam siswa? Kalau untuk bahasa Inggris sebenarnya yang dipelajari di sekolah juga ya itu-itu aja kan ya. Kalau kita belajar misalnya grammar, ya grammarnya tetap sama dengan pelajaran sekolah. Cuman bedanya di kursus kita lebih fokusnya ke skill. Jadi reading, writing, listening, speaking itu yang memang kita lebih utamakan. Jadi bukan membahas soal atau mempersiapkan ulangan gitu. Oke, bagaimana cara belajar bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau biasanya kalau bahasa Inggris yang di sekolah itu kan metodenya sangat dasar ya. Seperti itu. Nah, kalau esensial sendiri apa yang diprogramkan dan untuk siapa saja dibuat? Untuk siapa saja, untuk semua orang. Untuk semua? Siapa yang butuh, ya. Jadi dari usia. Tidak ada pengkelompokan.
Pasti, kalau Ada kita kelompokan belajar ya? skill itu nggak bisa tidak dikelompokkan. Itu pasti dikelompokkan sesuai dengan latar belakang, kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Tapi kita dari usia TK itu udah ada. Oke. Jadi memang metodenya berbeda dengan yang umum. Sampai yang tua-tua pun ada, perwira polisi pun ada, dokter ada, dosen ada, semua ada komplit. Apalagi anak sekolah kan? Oke, jadi kelompokannya ada khusus TK, ada khusus SD gitu ya. Karena dia kan levelnya berbeda-beda itu, kita pakai placement test. Beda kalau bimbel, dia kan pakai sistem kelas sekolah gitu ya. Jadi rombelnya per kelas sekolah ya Pak ya, benar? Iya. Kalau kita pakai placement test. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu, walaupun kita seumur misalnya itu belum tentu sama. Oke. Iya. Walaupun satu sekolah, satu Iya, belum tentu kelas sama. 4 SD belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Jadi mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan pembelajaran bahasa Inggris terutama. Saya nggak kurang paham kalau bidang lainnya ya. Tapi kalau yang bahasa Inggris di sekolah itu kadang-kadang bisa kita katakan kurang maksimal. Mungkin karena itu salah satu faktornya. Karena itu kan semuanya campur tuh. Ada anak yang pinter, ada anak yang belum sama sekali mengerti bahasa Inggris, ada yang dia memang dari sononya, dari rumah itu memang berbahasa Inggris. Campur dengan yang lainnya dan itu dengan jumlah anak yang sekian banyak di kelas, jadi wajar kalau tidak maksimal. Tidak maksimal itu dalam hal apa ini kalau dari siswa dapat? Kalau kita bicara masalah skill, nah, misalnya coba deh kita balik ya, abangnya belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun sih? Mungkin dari SMP ya kalau zaman Dari dulu SMP ya, hitung aja. Kalau zaman dulu SD belum. SMP 3 tahun. Ya SMA. SMA 3 tahun. Pas kuliah dapat lagi nggak? Dapat lagi, Nah, tapi dia semester apa 1 apa 2 ya? oh, berarti 2 semester ya, 2 1 semester. tahun. Berarti 3 tambah 3 tambah 1 tahun. Berapa tuh? 7 kan? 7. Harusnya kalau udah kita mempelajari bahasa Inggris selama 7 tahun, bukannya udah master tuh. Ya enggak? Oke. Tapi Iya masih kan? banyak kan rata-rata, mungkin rata-rata di atas rata-rata ya, itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Tahunya Nah. cuma warna. Justru itu, Yes. justru itu. Sedangkan orang yang kursus mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahun, wah ternyata dia udah jauh sekali perbedaannya kan gitu. Kenapa? Karena kurikulum kan disusun sesuai dengan program dan level masing-masing. Dikelompokkan sesuai kebutuhan dan latar belakang siswanya tersendiri gitu. Dan metode yang digunakan juga pasti beda dengan sekolah. Kita bukan target yang ngerjakan soal, tapi kita memang targetnya ke skill. Oke. Mm-mm. Baik, kita ke Bang Abednego Parangirangin ini sebagai Direktur Bimbingan Belajar Kemasan. Nah, ini bicara mengenai bimbel ya saat ini seperti apa untuk pergeseran peran bimbingan belajar sejak beberapa era ini ya. Apalagi sekarang udah masuk era digitalisasi yang mulai merajalela. Apakah ada perbedaan signifikan di 5 tahun atau 10 tahun lalu dengan yang tahun saat ini? Oke, ini terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum kita mulai, kita definisikan dulu apa ini bimbel ini. Bimbel ini adalah mitra pendidikan bagi siswa, pendamping belajar siswa untuk meraih mencapai potensi hasil yang maksimal yang didapatkan, termasuk kesuksesan pendidikan. Nah, itu arti dari atau definisi dari bimbel. Nah, jadi mengapa siswa itu mencari bimbel? Apakah pelajaran di sekolah itu tidak cukup? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat bagus ini. Kenapa orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke bimbel? Nah, jadi begini, dengan tantangan yang semakin berat di zaman sekarang, yaitu ujian yang semakin bervariasi. Contoh, kalau kita bimbel di Gamma Science itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Saya ambil satu kasus SMA kelas 12. Siswa kami tanya, nanti tamat dari SMA kelas 12 ini mau kemana? Tentunya mereka daftar ke bimbel itu punya tujuan naik ke jenjang berikutnya, jenjang yang lebih tinggi. Apakah nanti masuk perguruan tinggi favorit? Apakah nanti masuk sekolah-sekolah kedinasan? Nah, sekarang pertanyaan tadi mungkin terjawab. Apakah cukup materi di sekolah itu untuk nanti mengerjakan soal masuk PTN atau kedinasan? Nah, ternyata setelah kami analisis, ada perbedaan ya antara materi yang diujikan masuk perguruan tinggi kedinasan dengan materi yang diajarkan di sekolah. Contoh seperti yang kemarin, masuk perguruan tinggi ada 4 tes yang diujikan. 1 potensi kognitif, 2 penalaran matematika, kemudian nanti literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris.
Nah, ini materi-materi ini di sekolah tidak diajarkan secara spesifik, tapi keluar di materi PTN. Oke. Bahkan materi yang diajarkan di sekolah, fisika, kimia, biologi, tidak muncul dalam materi PTN. Nah, jadi untuk mengakomodir ini, supaya siswa mampu mengerjakan masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit yang diinginkan, sekolah-sekolah kedinasan yang diinginkan, mau tidak mau harus mencari tambahan belajar di luar sekolah. Nah, ini pentingnya peran bimbel dalam masa-masa yang sekarang ini. Nah, itu mungkin menjawab tadi apa pentingnya peran bimbel. Nah, yang kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara dulu dan sekarang? Ya mungkin dalam hal teknologinya ada sedikit kita menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau sekarang banyak bimbel online, yaitu mungkin butuh bagi siswa yang cukup hanya belajar di rumah saja. Nah, kami di Gamasain, bimbel yang kita siapkan itu tatap muka, langsung diajari oleh guru di depan kelas, bisa berinteraksi secara langsung. Hal-hal yang tidak dipahami oleh siswa, yang tidak dimengerti oleh siswa pada saat itu juga bisa ditanyakan langsung sama gurunya. Jadi kami melihat itu sangat bermanfaat, sangat penting. Transfer ilmu ke siswa itu jauh lebih cepat daripada belajar sendiri, lihat handphone di rumah atau lihat internet di rumah. Walau demikian, kami tetap menyesuaikan. Kami tetap buat aplikasi belajar. Aplikasi belajar ini kami berikan bagi siswa yang daftar les. Apa isi dari aplikasi belajar ini? Nanti satu, materi pelajaran, kemudian yang kedua nanti tryout, soal-soal tryout ada di dalamnya. Kemudian berikutnya kita siapkan nanti bagaimana cara singkat menjawab soal. Nah, ini yang paling penting kalau di bimbel. Nah, ini cara cepat menjawab soal. Nah, kita di Gamasain itu kita sebut dengan namanya Genius Solution. Nah, kembali ke materi seperti yang tadi, tes, ujian. Contoh, mau masuk perguruan tinggi, ada nanti jalur salah satu itu namanya jalur ujian ya, jalur ujian lah kami sebut itu. Nah, di ujian ini berarti kan siswa mengerjakan soal. Waktunya terbatas, cuma soal yang dikerjakan banyak. Betul. Apakah siswa itu mampu mengerjakan soal itu dengan metode panjang, metode konsep, berurutan, seperti langkah-langkah yang dilakukan di sekolah? Ternyata nggak cukup. Kalau dipakai dengan metode yang di sekolah tadi yang panjang, waktunya udah habis. Dia baru mengerjakan 1-2 soal, waktu sudah habis, maka siswanya bisa stres, bahkan nanti hasilnya tidak diterima. Nah, di bimbel hal ini selalu kita kembangkan. Siswa kita ajari bagaimana menjawab soal dengan konsep, tapi dengan cara yang sederhana, dengan cara yang cepat. Nah, itu intinya di bimbel. Nah, demikian kira-kira. Tadi sempat dibicarakan bahwa ada materi yang tidak spesifik ya. Kalau untuk ujian-ujian era sekarang berarti ya. Kalau di zaman, mungkin kalau kita ukur waktu saya, itu di waktu bimbel di tahun 2000-an itu. Itu materi yang memang dipelajari di sekolah sama bimbel itu memang selaras. Karena waktu itu kan ujian masuk perguruan tinggi UMPTN. Nah, kalau yang sekarang mungkin yang tidak spesifik itu apa? Jurusan-jurusan tertentu kah, atau memang hanya sekolah kedinasan, atau memang perguruan tinggi itu sudah tidak lagi mengikuti kurikulum sekolah? Kalau untuk era sekarang, mungkin kalau yang abang kan tahu kan perjalanan sekarang kan metode ujiannya seperti apa. Kalau yang UPTN dulu itu persis keteplak, ada biologi, ada yang fisika, semua masuk. Cuman ada 3 kan waktu IPA, IPS sama umum. Ada yang 3 itu. Artinya tidak di luar dan spesifik. Ini jadi pertanyaan, materi tidak spesifik, ada pergeseran berarti, ada perbedaan berarti. Ada perbedaan. Jadi begini ya. Tadi kan salah satu jenis masuk perguruan tinggi adalah ujian tulis. Nah, masuk perguruan tinggi itu sebenarnya ada beberapa jalur. Satu, jalur undangan memakai nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Yang istilah tahun kemarin namanya SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Jadi prestasi yang dilihat. Jadi dia tidak mengerjakan ujian. Nah, yang kedua itu yang tadi kita bahas namanya jalur ujian SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, ini ujian yang dikerjakan oleh siswa ini
itu garis besarnya ada 4. Itu tadi udah kami sebut. Yang 4 ini tidak dipelajari secara spesifik di sekolah. Oke. Bahkan ini ada seperti perbedaan di sini yang bikin bingung siswa itu. Pelajaran yang dipelajari di sekolah tidak muncul dalam ujian Perguruan SNBT tinggi. perguruan tinggi. Beda, Itu yang beda betul. Nah, itu yang mulai tahun terasa ini tahun berapa itu? Tahun berapa tahun mulai? ini sekitar 5 atau 6 tahun yang lampau di Oh, yang 5 ini. sampai 6 Tapi tahun lampau. kami dengar informasi untuk tahun yang akan datang pemerintah selaraskan nanti. Selaraskan. Jadi yang 4 pelajaran tadi tetap diberikan 4 ujian tadi, ditambah nanti materi sekolah. Berarti muncul lagi nanti pelajaran IPA, IPS. misalkan fisika, kimia, biologi. Kalau siswa ini masuk jurusan IPA. Oke. Kalau nanti siswa itu jurusan IPS, tentunya materi-materi bidang studi IPS yang dimunculkan dalam ujian masuk PTN. Nah, itu dia. Oke. Jadi sinilah kesulitan siswa ya, mau tidak mau ini bisa diambil dari perannya bimbel ya, karena dia udah tahu bahwa masuk perguruan tinggi itu tidak ada materi di sekolah. Seperti itu kan? Ya, jadi memang siswa dengan ikut bimbel, maka informasi-informasi yang penting seperti itu dia akan dapatkan. Kemudian dia akan pelajari materi-materi yang sesuai dengan tujuannya mau kemana. Kalau tujuannya masuk perguruan tinggi, maka dia mempelajari materi masuk perguruan tinggi. Kita berikan bonus materi sekolah, dan nanti ada satu lagi yang perubahan di tahun 2026, dimunculkannya kembali seperti kalau zaman dahulu kala namanya ujian nasional, maka periode yang sekarang tidak ujian nasional namanya, tapi TKA, tes kemampuan akademik, nilai individual dari masing-masing siswa. Nah, dulu namanya UN, sekarang namanya TKA. Nah, nanti apa perbedaan-perbedaannya bisa kami Bingung sampaikan. ya. Ya baik, semakin kesini semakin bingung ya, karena generasi yang bertanya ini generasi UMPTN yang dia pikirkan bahwa membeli bank soal, waktu itu kan membeli bank soal di salah satu toko ternama gitu, toko buku itu udah cukup. Meskipun mereka sudah mengikuti bimbel di bimbel, tapi dia mencari itu udah cukup karena bocoran-bocoran di bank soal itu sudah ada di sana. Dan memang apa yang dipelajari waktu di SMA di bank soal itu memang semua rata-rata sudah dipelajari. Mirip. Cuman yang ini kok 5 tahun sampai sekarang kok ada perbedaan-perbedaan gitu, sehingga membuat siswa mau tidak mau harus ke bimbel gitu. Nah, kita kembali ke Kak Helen ini. Nah, kalau bicara mengenai pendidikan ya, apa yang perlu dibenahi dari pendidikan sekolah saat ini? Apakah memang mengikuti perkembangan era pendidikan yang sekarang kan mungkin dibicarakan bahwa ujian sekolah perguruan tinggi sama pendidikan di sekolah itu berbeda, atau memang konsisten aja sekolah harus belajar sesuai dengan kurikulum? Kalau itu sebenarnya kalau kita tanya itu sebenarnya orang dinas yang lebih pandai menjawab ya. Tapi kalau saya pribadi saya memandang dia kan satuan pendidikan itu mengikuti kurikulum, terutama kurikulum nasional gitu ya. Jadi apa kata kurikulum memang harus diikuti, itu target mereka. Jadi memang dari sekolah itu tidak ada target seperti kayak SMA gitu ya. Nggak ada target anak itu harus lulus UMPTN misalnya. Betul. Oh, zaman kita dulu UMPTN namanya. Sekarang apa namanya Pak tadi? SNBTN. Ya, betul. gitu deh. Nah, sedangkan kebutuhan anak, makanya tadi ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi apakah sekolah harus mengikuti kurikulum atau ngikutin kebutuhan anak? Sebenarnya ya balik lagi, tujuan sekolah kan memang ngikutin kurikulum, tidak bisa kita paksa. Misalnya SMA berapa gitu harus, yuk kita arahkan anak-anak kita kuliah semuanya di UNIP gitu. Jadi apa kebutuhan yang gimana caranya masuk ke UNIP itu yang kita kasih, sedangkan kurikulum sekolah yang harus, yang wajib itu terbengkalai kan tidak mungkin, karena jam belajar anak juga kan terbatas. Oke. Apa perlunya mereka itu sebagai siswa ini untuk jadi pilihan lah ya? Apakah mereka pilihan untuk bimbel atau bisa belajar sendiri? Kalau menurut saya itu tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Jadi kita balik lagi apalagi era sekarang ya. Ya, jadi learner centered ya. Kalau kita memaksakan suatu metode,
Kalau sesuai oke, kalau nggak sesuai gimana kan gitu. Jadi percuma aja kan, habis resource, habis maksudnya sumber daya berupa tenaga, berupa waktu, berupa uang, itu habis percuma kalau target kita tidak tercapai. Betul. Nah, jadi kita lihat lagi balik, anaknya butuhnya apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Jadi saya tidak mengatakan yang online lebih baik daripada offline atau offline lebih baik daripada online. Itu semuanya ada pro dan kontra masing-masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Betul. Baik, dan bagi pendengar nanti yang ingin gabung masih kita buka di line telepon di 0736 7321 995 atau line WhatsApp kita di 0811 730709. Kita ke Bang Abed lagi nih. Berarti kalau berdirinya tahun berapa dulu nih Kamasan ini? 2011. 2011. Berarti 2011 sama 2025 sedikit ada perbedaan lah ya untuk metode pembelajaran saat ini. Dan memang fokusnya siswa-siswa yang masuk ini memang diarahkan mereka selesai ujian atau mereka diarahkan bisa untuk mengejar perguruan tinggi? Yang khusus perguruan tinggi itu hanya kelas 12 kita fokuskan, tapi kan kita melayani dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau untuk jenjang yang di bawahnya tentunya pendampingan belajar. Nah, satu lagi tadi yang mau kami terangkan tentang perubahan yang terjadi di tahun 2025 ini tentang ujian nasional, dan kalau dulu namanya ujian nasional, maka sekarang dimunculkannya mirip ujian nasional tapi namanya bukan ujian nasional, diganti menjadi TKA, tes kemampuan akademik. Semirip apakah? Ya, jadi apa bedanya antara ujian nasional dan TKA? Yang pertama bedanya beda nama. Ya. Nah, ya dulu UN, sekarang TKA. Dulu ujian nasional, sekarang tes kemampuan akademik. Oke. Beda yang kedua, kalau dulu UN adalah penentu kelulusan siswa. Wajib seluruh siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 atau kelas 3 SMA wajib ikut ujian nasional. Kalau tidak ikut ujian nasional, Nggak lulus, maka ya? tidak lulus. Oke. Kalau sekarang TKA, siswa bisa tidak mengikuti, tidak wajib. Apabila ada potensi diri pada siswa ini, potensi stres, tidak mampu mengikuti ujian TKA, maka tidak diwajibkan ikut TKA. Perbedaan yang ketiga, TKA tidak menjadi penentu kelulusan. Kelulusan tetap diberikan oleh sekolah. Oke. Ya, jadi itu. Tapi yang penting begini, terutama untuk kelas 12, tadi kan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tapi kalau seumpama siswa ini mau lanjut ke perguruan tinggi jenjang yang lebih tinggi dari SMA, maka dia harus punya nilai individual. Nilai individual ini adalah TKA. TKA. Jadi begini, kapan dilakukan TKA ini? Untuk tahun ini nantinya kelas 12 atau kelas 3 SMA itu dilakukan di bulan November. November mereka ujian secara serentak, secara nasional. Nah, hasil dari nanti nilai TKA ini dipakai oleh siswa untuk mengisi formulir masuk perguruan tinggi jalur undangan. Oke. Jadi siswa walaupun nilai rapotnya bagus semester 1 sampai dengan 5, tinggi rata-ratanya 90-an, tapi kalau tidak punya nilai TKA, maka dia tidak bisa mengikuti jalur undangan. Oke. Nah, itu perbedaan yang mulai dilakukan tahun ini. 2025 tahun ini. Jadi yang sekarang Jadi jalur undangan itu berdasarkan TKA sekarang berdasarkan ya? TKA. Dan jalur yang tidak undangan, jalur tes, nanti nilai TKA-nya berpengaruh. Jadi tetap ada ujian tes, tapi nilai TKA-nya juga dilihat. Oke. Ada pengaruhnya. Dihitung nilai TKA-nya. Maka untuk tahun ini 2025 ini Berarti seperti satu lagi, NIM. Betul. Iya, zaman dulu. Iya, Zaman dulu NIM kala ya. namanya NIM. Kalau perkembangan Ya. besar tahun NIM. Berarti kalau mau masuk perguruan tinggi, mau ujian harus ada standar NIM terendah berapa baru boleh ikut. Iya, dan harus tinggi nilainya. Karena Iya, nanti memang kan ini persaingan. betul, Karena harus ada tinggi. target ya. target. Dan walaupun tadi katanya boleh tak ikut, ya, tapi kalau tak ikut berarti nggak bisa masuk ke jenjang berikutnya. Maka Oke. mau tidak mau siswa yang mau lanjut ke jenjang berikutnya harus mengikuti Harus TKA, ikut. harus persiapan, waktunya singkat. Singkat. Coba kita hitung waktunya. Ini kan
awal tahun ajaran baru Bulan Juli. rencananya tanggal 14 Juli. 14 Juli. 14 14 Juli. Berarti mereka belajar Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan 4 bulan. harus mengerjakan soal yang standarnya nasional. Soal ini dari pusat ini. Pusat. Dan Ya, itu di luar dari standarnya. di luar kurikulum kalau nggak salah tadi Ya, ya, ini ada juga, spesifiknya lagi. Ya, TK ini sudah dimasukkan nanti dalam kurikulum. Maka dalam 4 bulan siswa ini harus belajar semua materi dari kelas 10, 11 dan 12. Karena materi TK ini diambil dari semua, dari lingkup semua yang dipelajari ketika di SMA. TKA ini bukan cuma untuk kelas 12, tapi juga TKA ada untuk SMP kelas 9 dan SD kelas 6. Cuma pelajarannya memang lebih sedikit kalau untuk SMP dan SD. Kalau SMP dan SD dia cuma nanti 2 pelajaran, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Sesuai SD jenjang sampai lah. SMP. Ya, SD dan SMP. Kalau yang SMA Kalau yang SMA nanti ada apa? Materi wajib, kemudian ada pilihan. materi wajibnya apa? Materi wajibnya matematika, Bahasa Inggris. bahasa Indonesia, 2 nanti materi pilihan. Apakah dia milih fisika, kimia, ataukah nanti kimia, biologi? Nah, itu dia. Jadi ini harus disiapkan oleh siswa ini segera mungkin, sedini mungkin, supaya mampu mengerjakan variasi-variasi soal yang sangat banyak ini karena materinya banyak. Nah, selama ini kan mereka tidak mempersiapkan. Ketika siswa kelas 10 kemarin, kelas 11, mereka tidak persiapkan TKD. Ini tiba-tiba ada untuk tahun ajaran baru dimulai lagi TKA untuk masuk jenjang berikutnya. Nah, ini Surprise. pentingnya apa ini? Siswa ini harus tahu informasi Iya, yang yang cepat begitu, oke. kemudian belajarnya juga harus sistematis. Nanti perkiraan kami begini, TK kan bulan November, sementara bulan November di antara Juli sampai Desember itu kan masuk semester, kalau SMA ini semester 5, ya kan, semester 5 itu. Sekolah biasanya pasti dia mengejar materi di semester 5. Sesuai kurikulum semester 5. fokus dia ke- Dia fokus ke materi semester 5. materi yang Padahal berjalan, ya. ya, padahal siswa harus mengerjakan materi ujian nasional. Ujian nasional atau TKA ya, istilah sekarang namanya TKA. Maka ini memang harus dipersiapkan oleh siswa dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini pentingnya pendampingan belajar, pentingnya siswa ikut les, ikut bimbel. Oke, berarti ini menjadi kesempatan bimbel lah sekarang membuka seluas-luasnya ruangan ini dengan metode terbaru dari pemerintah. Ya, sebenarnya dari dulu metode apapun yang dilakukan oleh pemerintah, bimbel ini tidak berpengaruh. Bimbel ini selalu menyesuaikan. Oh, berarti waktu zaman si Nadiem waktu sempat katanya tamat sekolah itu tanpa ujian juga tamat seperti itu. Ya, jadi kami Bagaimana itu kalau mempengaruhi bimbel ini bimbel? tidak mengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah seperti itu. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bimbel selalu siap. Fleksibel. Fleksibel. Intinya kita apa? Mendampingi belajar siswa supaya siswa lebih mengerti pelajaran yang diberikan di sekolah, lebih mampu menjawab soal-soal. Ya, di sekolah siswa sudah dapat materi yang banyak dari guru-guru, tapi ketika kita berikan variasi-variasi soal, mungkin belum lancar, maka itulah pentingnya siswa ikut les. Nah, kegunaan lain begini. Kenapa penting mereka ikut? Oke, Nanti boleh. kita break dulu Siap. sejenak untuk kegunaan lainnya. Karena ini cukup menarik Ya. ini dan membuka cakrawala para orang tua termasuk para alumni UMPTN. Oke, kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu single yang berikut ini. Ya, baik. Pendengar, kita kembali lagi di sesi kedua untuk dialog interaktif Bengkulu pagi ini dengan tema peran krusial bimbingan belajar bagi siswa. Masih dengan dua narasumber kita, ada Abednego Parangin-Angin dan juga Helen Eke. Kita tadi sudah banyak ya bincang-bincang mengenai pentingnya bimbingan belajar bagi siswa saat ini. Tidak hanya di era kementerian sebelumnya, bahkan di saat ini lebih krusial lagi, bahkan sangat diperlukan dengan perubahan-perubahan istilah ujian ya, ada ujian nasional sekarang TKA dan apalagi yang mungkin sebagian dari siswa dibingungkan ya metode sekarang ini apakah akan ada perubahan-perubahannya. Sebelum ke sana kita ke Helen dulu nih ya, sebelum tambahan dari Abed tadi mengenai ada tambahannya. Kita ada satu pertanyaan ini mengenai
bahasa Inggris ya kayak ini ya. Bimbel bahasa Inggris. Ini persaingan bimbel sekarang semakin tinggi, banyak orang yang coba-coba membuat bimbel tapi kualitasnya masih kurang. Saya ingat dulu tahun 1990 di Curup ada bimbel bahasa Inggris namanya Follow Me. Mulai dari SD sampai SMA, hasilnya sangat bagus dari Irfan di Lempuing. Bagaimana Kak Ellen ngelihat dengan kemunculan kursus atau bimbel yang ya mungkin notabene mereka coba-coba dengan mencari penghasilan dari sana, itu harusnya seperti apa? Kalau saya senang sebenarnya kalau banyak yang mencoba-coba, siapa tahu mereka sukses gitu kan. Kan tujuan kita kan kita hadir itu untuk membantu masyarakat. Karena dibutuhkan, makanya hadir. Kalau ekonomi kan, kalau tadi bawa kan masalah bisnis ya. Ada permintaan, maka adalah yang menyediakan, kan gitu, sesuai dengan permintaan pasar. Dan seandainya kalau memang dia gagal, itu mungkin ada beberapa faktor. Bisa jadi karena kurang fleksibel, karena bagaimanapun memang bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang ya begitu, ya enggak? Grammarnya ya simple present tense tuh ya begitu sampai sekarang tidak berubah. Tapi kan fleksibilitas dalam hal metode pengajaran, dalam hal bahan ajar, sumber, itu juga berpengaruh. Jadi kita juga harus fleksibel. Jadi kalau orang bilang kan bisa jadi karena zaman sekarang bahasa Inggris sudah mudah diakses ya, mudah diakses dengan adanya internet, dengan kecanggihan teknologi. Cuman ibarat begini loh, ini internet, bahan-bahan online segala macam, akses informasi itu bagaikan lautan. Nah jadi hadirnya lembaga kursus bahasa Inggris atau bimbel itu adalah ibarat kapten yang pegang peta dan kompas. Nah, jadi mau masuk, mau berlayar sendiri boleh, mau ikut bersama dengan kaptennya boleh. Jadi pembelajar itu punya kebebasannya. Kalau berlayar sendiri, otomatis dia harus mencari-cari meraba-raba sendiri gitu. Ada yang sukses, ada. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa gitu. Tapi untuk kebanyakan orang rata-rata kalau mau berlayar ke satu tempat, mau cepat, mau nyampai dengan tenang, tidak ada tabrak-tabrak karang gitu, maka kita butuh kapten dan peralatannya, ya kan? Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau kita punya kapten yang pegang kompas, yang pegang peta, itu akan lebih terarah, kurikulum lebih terstruktur, metode pembelajaran juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jadi akan lebih cepat dan maksimal hasilnya, seperti itu. Oke. Lalu mengenai minat ini, seperti apa sih sebenarnya peminat masyarakat secara umum ya untuk bahasa Inggris? Karena mereka kebanyakan pengen kursus bahasa Inggris karena untuk kepentingan dia mau pengen bekerja di salah satu perusahaan yang memang dia harus ada bahasa Inggrisnya. Tapi secara umum bagaimana peminat bahasa Inggris ini? Peminatan itu ya sebenarnya relatif. Ada yang memang minat karena dia suka, kan seperti misalnya anak-anak kan dia belum ada kepentingan tuh, tapi karena dia suka, itu satu. Kalau orang dewasa kadang-kadang seperti yang kata Abang tadi, dia pengen naik karirnya atau pengen misalnya sebagai persyaratan, itu berarti faktornya faktornya bukan peminatan, tapi kebutuhan. Oke. Jadi faktor peminatan maupun kebutuhan itu sama-sama bisa kita alokasikan metode yang masing-masing gitu. Oke, dalam 1 tahun berapa bisa dibimbing atau dibina dalam kursus di esensial? Kalau keberhasilannya itu ada 3 faktor. Pertama itu sumber belajar, jadi termasuk pengajarnya, termasuk materinya, termasuk metode dan fasilitas yang digunakan. Yang kedua itu ada proses. Nah, jadi prosesnya bagaimana? Apakah proses berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau dia ada banyak hambatan? Itu juga ngaruh. Yang ketiga itu motivasi dari pembelajarnya sendiri. Jadi 3 faktor ini, tiga-tiganya harus berkaitan, harus maksimal. Nah, kalau 3 ini udah centang semua, maka insya Allah dia akan sukses. Karena alumni kita kan berdiri dari bulan Agustus 2005. Ya, kan udah lama. 20 tahun ya. Jadi sekarang itu alumni kita tuh udah banyak yang bisa bersaing ke luar Bengkulu, di Jawa, bahkan di luar negeri, itu sampai ke Jepang, ke Korea, ke Lebanon, ke mana-mana gitu, udah banyak.
yang benar-benar bekerja di bidang pariwisata di Istanbul pun ada. Pokoknya udah kemana-mana. Jadi di situ aja kita lihat bahwa kalau ketiga faktor itu tadi yang saya sebutkan tadi itu semuanya checklist, nah itu insya Allah akan berhasil. Gitu. Oke, baik. Kita ke Bang Abed lagi. Tadi ada satu mungkin pernyataan yang lupa ya disampaikan. Apa ini tambahannya lain tadi? Yang tambahan tadi. Tambahan tadi yang sebelum kita break ini. Lupa. Ya, tentang TKA yang TKA tadi. Betul TKA ya. Masih Ya. tentang TKA tadi sempat ada mau diucapkan, ada satu lagi yang harus dijelaskan. Ya, jadi materi TKA ini memang materi yang baru ini, materi yang mulai dilakukan mulai tahun ini. Betul-betul harus dipersiapkan oleh siswa karena memang waktunya singkat. Mepet ini waktunya ini. Bulan yang sekarang siswa naik kelas 12. Kelas 12. Mereka lakukan nanti ini bulan November. Kalau yang kelas SMP kelas 9 itu dilakukan di bulan Februari. SD juga di situ. Jadi memang persiapan untuk SD dan SMP ini lebih lama sedikit. Ya, jadi memang betul-betul ini karena baru, kami harapkan siswa dan orang tua perhatikan ini. Nanti jangan sampai karena baru tidak dipersiapkan maka nanti hasilnya juga tidak maksimal. Oke. Nah, dengan adanya metode terbaru ini apa menjadi satu kesempatan bagi pemilik bimbel ini? Dan pemilik bimbel apakah sudah tahu bahwa apa arahnya untuk mereka yang ingin mengejar perguruan tinggi, ramuan-ramuannya lah ya, atau misalnya apa yang akan disampaikan ke siswa nanti selama 4 bulan dari Juli, Agustus, September, Oktober, artinya November mereka sudah ujian gitu. Ya. Ini bimbel sendiri udah siap belum untuk metode yang akan diberikan mempersiapkan siswa-siswa yang kelas 12 ini? Oke, terima kasih. Jadi kita persiapkan memang seluruh siswa dari SD, SMP, dan SMA. Nah, terutama yang paling penting dari sebuah bimbel itu adalah kualitas guru yang mengajar. Jadi guru yang mengajar sudah berpengalaman, bisa mentransfer ilmunya dengan cepat kepada siswa, ngajarnya sistematis, tidak muter-muter, tidak bulat. Nah, ini kekuatan kita. Jadi pengajar yang mengajar itu standarnya harus bagus, kemudian mampu mengerjakan semua jenis soal. Jenis soal sementara ini yang paling sulit adalah soal masuk PTN. Maka seluruh pengajar terus-menerus harus belajar mengupgrade kemampuannya pemecahan soal ini. Kemudian selalu mencari bagaimana teknis menyampaikan ke siswa ini sehingga sangat mudah dicerna oleh siswa. Jadi kadang-kadang ini memang yang sangat penting bagi sebuah bimbel ini. Kenapa siswa mendaftar? Cara penyampaian dari guru bimbel ini yang sangat efektif. Metodenya Metode pengajarannya karena gurunya memang sudah berpengalaman dan punya akademik yang sangat bagus sebelumnya. Nah, jadi metode ini contoh, misalkan kita mengajarkan integral kepada siswa. Integral adalah anti derivatif. Kita terangkan begitu pasti siswa tidak menarik. Pasti dia langsung pulang, itu nggak enak deh. Bisa jadi dia keluar dari kelas. Tapi kalau kita terangkan nanti integral ini bagaimana itu cara pengerjaannya. Oh, pangkatnya kalau integral nambah 1. Kalau anti derivatif itu nggak usah lah derivatif. Diingat-ingat itu artinya turunan. Berarti apa yang turun? Pangkatnya turun 1 dan sebagainya. Kemudian kita terangkan apa manfaatnya. Jadi jangan hanya belajar akademik, tidak tahu tujuan dan manfaatnya kemana. Yang pasti manfaatnya nanti keluar di ujian ini, ujian sekolah keluar, ujian TKA keluar. Mana-mana nanti materi yang keluar di TKA. Jadi kita ajarkan secara spesifik. Materi yang tidak keluar nggak usah diajarkan. Jadi tujuan TKA, terangkan materi TKA. Tujuan PTN, terangkan materi PTN. Tujuan masuk sekolah kedinasan, terangkan materi sekolah kedinasan. Jadi betul-betul nanti spesifik yang kita terangin itu tidak mengambang ya. Nah, jadi itu tadi manfaatnya kita terangkan, dalam kehidupan sehari-hari juga kita terangkan. Metode mengajarnya itu yang paling penting di bimbel adalah setiap mengerjakan satu soal memulainya dari mana. Kadang-kadang siswa ada soal memulai ini yang sulit, nggak ngerti dia dari mana nih memulainya. Nah, kalau nggak dimulai nggak akan selesai. Betul. Tapi dengan metode memulainya dari sini, maka siswa itu bisa mampu kerjakan soal itu dengan cepat. Nah, ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh pengajar-pengajar di bimbel.
Oke. Nah itu loh. Nah, selama ini apakah susah mencari pengajar ya? Bisa dikatakan apalagi pengajar yang berkualitas, berpengalaman. Kalau sempat ada pengajar yang sudah berkualitas, berpengalaman, keluar lagi mau cari pengganti. Seperti apa melihat peluang-peluang pengajar ini? Apakah susah mencarinya? Ya, mencari pengajar susah. Susah. Ya, susah mencari pengajar yang betul-betul Belum mampu tentu guru ya? mengajar. Belum tentu guru juga? Ya, yang betul-betul mampu mengajar dengan efektif. Bisa tadi banyak itu kriteria yang kita buat di bimbel itu, mencari yang seperti itu susah. Maka begitu dapat bibit-bibit pengajar yang bagus ini, kita selalu rutin melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pengajar yang sudah duluan mengajar, yang sudah lebih mampu mengerjakan soal-soal, selalu kita latih pengajar-pengajar yang baru ini, supaya nanti kemampuan dia menerangkan juga bisa nanti sesuai standar yang kita buat di tempat les di bimbel. Jadi intinya cari pengajar yang bagus, yang berkualitas, ya memang jarang yang bisa mengajar bagus. Ya. Butuh Sebenarnya pelatihan ya? banyak Ya, betul. Kalau yang mau jadi pengajar itu banyak. Cuman kalau kita kayak lebih selektif aja. Jadi yang kita terima juga yang memang relevan, yang menurut kita udah istilahnya dia punya basic yang bagus gitu, jadi bisa dikembangkan. Dan kita selalu training dulu sebelum kita terima. Jadi di training dulu, dan kalau kita sudah terima, itu dinyatakan diterima, maka dia juga akan terus kita kasih pengembangan hard skill maupun soft skillnya. Oke, berarti sama juga ya mencari pengajar bahasa Inggris susah ya? Ya susah-susah gampang, yang mau banyak, Yang cuman mau kan banyak. kita selektif ya. Oke, baik. Nah, ini bicara mengenai di tengah persaingan, apalagi tadi ada satu bimbingan belajar yang sempat hit di tahun 1990 di Curug, tapi mati ya, karena dia mencoba-coba. Coba-coba kok bahasanya coba-coba. Coba-coba membuka Jangan bimbingan dong. belajar. Dia udah berusaha membantu masyarakat. Mungkin belum bisa bertahan, tapi dia janganlah dibahasakan coba-coba. Nah, bicara mengenai bimbingan belajar ataupun kursus yang sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Mulai ada yang online, ada yang rumahan, ada yang privat dan lain sebagainya. Seperti apa dari Esensial sendiri mengantisipasi atau cara-cara strategis biar tetap kita banyak siswa gitu? Sebenarnya yang nggak bisa komen juga. Saya tidak mengatakan bahwa yang rumahan itu jelek atau bagus atau gimana. Ya orang dengan metode masing-masing gitu kan, jadi cocok-cocokan juga. Kalau kita tetap kita komitmen dengan kualitas, komitmen dengan pembelajarannya seperti apa, materinya seperti apa. Kalau kami sendiri dari segi materi itu kita selalu evaluasi dan revisi. Nah itu jadi termasuk course booknya juga kita keluar baru kita sesuaikan dengan zaman kan gitu. Memang iya benar kalau grammar kan tidak berubah ya, tapi kan bahasa itu berubah terus. Bahasa itu sangat fleksibel, sangat berkembang terus, yaitu selalu ada penambahan baru. Nah, itu juga kita perlu. Jadi harus adaptif juga. Termasuk dalam pengajaran kita juga kolaborasi. Kalau kami biasanya kolaborasi itu dengan pembelajar bahasa Inggris yang ada di luar negeri. Itu kan ada, kita punya asosiasi gitu. Jadi dengan teman-teman pengajar yang di luar negeri dari berbagai negara kan seluruh dunia gitu. Jadi kita sering kolaborasi kayak melalui gitu. Online berarti ya? Online. Jadi kita yang tetap mengajar offline, tapi nanti ada sesi online-nya dengan teman-teman di luar sana, itu sebagai motivasi kan, biar anak-anak juga senang gitu bahwa oh ada loh pembelajar bahasa Inggris yang sama kayak kita, mungkin di Argentina gitu kan, oh ada di Turki, oh ada di Afrika, di Australia, seperti itu. Oke. Lalu seperti apa strategi untuk pemasarannya selama ini? Kalau pemasaran kita nggak banyak-banyak sih sebenarnya. Biasanya cuma lewat sosial media, tapi kita lebih ke lewat alumni, siswa dan alumni yang terbanyak. Jadi lebih organik gitu kalau kita ya rata-rata seperti itu. Dari Karena alumni, alumni anak tetangga gitu beneran itu jadi kayak yang ini alumni kita dulu dia bagus, kemudian dia bawa ponakannya atau ini adeknya lagi atau gimana gitu.
Itu kalau kita mengambil sisi positifnya itu adalah kepercayaan dari masyarakat sebenarnya ya. Jadi kepercayaan dari masyarakat, reputasi gitu. Yang alhamdulillah itu patut disyukuri dan harus itu menjadi beban kita juga untuk dipertahankan begitu. Baik. Ya, jadi kalau kami melihat dengan banyaknya pertumbuhan bimbingan belajar yang ada sekarang ini, kami meresponnya secara positif. Gitu. Jadi Dan sempat terganggu ini. Jadi Apalagi sempat ada yang online tuh. kenapa kami respon secara positif begini? Jadi ada alasannya. Yang pertama, tujuan kita pertama mengadakan bimbel ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Maka dengan banyaknya bimbel yang tumbuh, maka masyarakat bisa memilih mana yang sesuai dengan keinginan, mana yang sesuai, mana yang terbaik menurut siswa ini. Maka sudah pasti semua bimbel yang ada memperbaiki kualitasnya. Kualitas bimbel semakin bagus, pilihan masyarakat semakin banyak. Nah, berikutnya apa? Dari segi promosi, dengan banyaknya bimbel, maka otomatis dari segi ekonominya, masyarakat, siswa melihat bahwa bimbel ini penting. Coba bayangkan kalau bimbel cuma satu, maka masyarakat melihat nggak penting itu bimbel. Tapi Karena kalau banyak yang bimbel nggak bimbel, banyak, ya. kalau bimbel banyak, maka masyarakat sudah pasti, bimbel ini banyak, berarti ini bimbel ini sangat penting untuk pendampingan belajar. Nah, manfaatnya ke situ. Nah, bagaimana kita mempertahankan supaya tetap ada siswa kita, maka namanya bimbel ini kan jasa ini, jasa ya, maka kita perbaiki kualitasnya. Ukurannya bagaimana? Kita perbaiki jumlah yang masuk ke perguruan tinggi yang ikut les di kita. Nah, itu ukuran yang nampak, yang kelihatan. Berapa persentase yang masuk tahun ini? Tahun kemarin berapa? Naik apa tidak? Nah, itu kita selalu evaluasi. Naikkan Nah, target, itu ya. perlu kita juga sosialisasikan, promosikan. Jadi bimbel ini harus promosi. Kalau tidak promosi, ya walau banyak gitu tadi, bimbel-bimbel itu kita tidak promosikan bimbel kita, maka tidak akan dikenal. Selain tadi kualitas, selalu kita update, selalu kita perbaiki. Demikian. Tapi nggak sempat terganggu nggak dengan adanya bimbel yang online ya, yang sudah terkenal ini dengan nama bla 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 seperti itu. Bahkan ada salah satu bimbel yang aku tahu yang cukup ternama di Bengkulu ini sudah tidak ada lagi, seperti itu. Mungkin tahu lah ya namanya. Ya, jadi kami Kenapa tidak. ini bisa ada Ya. yang sampai bisa dikatakan apakah memang secara nasional dia gulung tikar atau cuma hanya di Bengkulu dia tutup seperti itu. Sementara di Gamma Sign tetap ada sampai saat ini. Ya, yang kami lihat bukan ke situ, tapi kalaupun ada yang tumbuh, ada yang kemudian tidak lagi tumbuh, ya mungkin dari segi pengelolaan manajemennya saja, bukan mungkin kualitas. Kalau kualitas, kami yakin semua bimbel yang ada selalu memperbaiki kualitasnya. Karena walaupun dia katakanlah secara nasional atau bimbel juga lokal di sini, yang ngajar kan sama saja. Tidak ada perbedaan. Mungkin namanya dari Jawa, dari nasional, tapi kan yang ngajar juga kualitasnya tidak mungkin semua dari Jawa dikirim ke sini. Pasti guru juga lokal juga. guru lokalnya Betul. sini juga. Nah, itu yang perlu kita selalu tingkatkan. Yang intinya adalah bagaimana pengajar itu mengajar ke siswa, siswa bisa menangkapnya dengan sangat efektif sehingga siswa mampu mengerjakan soal. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka nanti target mereka, apakah siswa ini pengen kuliah di Jawa, pengen di luar negeri, maka target itu tercapai dengan kita dampingi belajarnya, kita dampingi bagaimana ngerjain tadi materi-materi yang sulit itu jadi mudah. Kira-kira begitu. Kalau untuk Gamma Sign sendiri udah berapa cabangnya? Sementara kita ada 4 di Bengkulu. Sudah 4. Tiga di Kota Bengkulu, 1 di Muara Aman. Muara Aman, daerah Padang ya, Palembang ya. Muara Aman ini Lebong. Sumsel. Lebong, masih Oh, masih Provinsi Lebong. Bengkulu, ya. Oke. Jauh sekali pantauannya. Sampai Muara Aman. Baik. Rencana kemana mau buka lagi? Ini lagi kita masih Survei. dalam perencanaan ya. Dalam perencanaan. Baik. Nah, menurut dari Kak Helen bicara mengenai bimbel ataupun kursus seperti apa efektifnya bagi siswa mulai dari sekolah TK ataupun SD supaya mereka tertarik untuk mengikuti kursusnya? Supaya tertarik mengikuti kursus. Karena kan sebagian kan bahwa mereka mengikuti kursus ini karena ada kepentingan ya, karena ujian atau segala macam, tapi tidak ada paksaan dari orang tua kamu harus kursusnya di bahasa Inggris gitu. Sebenarnya kalau bahasa Inggris kita sama-sama udah tahu sih apa sih kepentingannya kita harus bisa bahasa Inggris gitu ya.
Bahasa Inggris itu bahasa internasional yang membukakan jalan kita sebagai gerbang untuk arus informasi dan komunikasi. Jadi kemanapun kita pergi, itu yang ketemu adalah bahasa Inggris terlebih dahulu. Iya, syukur kalau ada terjemahan bahasa Indonesia. Kadang-kadang nggak ada terjemahannya dalam bahasa lain gitu kan. Nah, kalau kita punya akses dengan bahasa Inggris, otomatis kita punya akses dengan informasi, punya akses dengan komunikasi, begitu. Dan kita juga, ya namanya, kalau dari anak kecil ya, itu kan peminatan ya, saya bilang mungkin belum kebutuhan tapi peminatan. Belajar bahasa Inggris itu sendiri kalau mau dimulai dari usia dini itu sebenarnya yang terbaik. Lebih bagus ya. Kenapa? Karena yang namanya belajar bahasa, balik lagi, pernah punya bahasa ibu? Ya, bahasa ibu, bahasa daerah misalnya. Bahasa daerah, ya betul. Itu kan beda kan bunyinya kalau anak kecil yang kita belajar dari kecil beda bunyinya dengan kita baru belajar bahasa ibunya pasangan misalnya. Itu ngomongnya itu agak beda. Nah gitu. Saya kebetulan suami itu bahasa ibunya adalah Sarawai. Sampai sekarang saya ngerti, saya paham. Kalau disuruh ngomong mungkin bisa ya, tapi pengucapan ya itu juga satu, dan pengucapannya itu kayak nggak pas gitu. Jadi kayak memalukan sekali gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris itu dari kecil, kan namanya sama-sama bahasa, walaupun yang ini bahasa ibu, yang ini bahasa daerah, bahasa asing gitu ya, tapi tetap yang namanya bahasa begitu. Speech organ kita kan ada alat-alat organ yang untuk berbicara gitu ya. Itu juga sulit menyesuaikan kalau kita sudah dewasa. Nah, jadi dari kecil itu lebih bagus nanti bahasa Inggrisnya. Begitu juga kalau kita harus switch. Jadi antara biasa ya, kalau kita misalnya ngomong ini bahasa daerah, kemudian ini bahasa Indonesia, kemudian si siapa ini mungkin saudara kita karena berbahasa daerah tadi nanya, kemudian kita lagi ngomong bahasa Indonesia dengan orang, kemudian harus switch lagi dengan bahasa daerah. Kalau kita sudah terbiasa itu lancar, smooth ya. Tapi kalau kita tidak terbiasa, nah bingung kita. Nah begitu juga dengan bahasa Inggris. Walaupun kita di sini Indonesia tidak berbahasa Inggris secara resmi ya, secara umum ya, paling ada di tempat-tempat tertentu gitu. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, itu switchnya akan lebih gampang. Nah sekarang apalagi kalau dari kami sebagai pendidik itu kan harus berpikir sekian tahun yang akan datang, karena kita mempersiapkan anak-anak sekarang itu untuk berkuasa di sekian tahun yang akan datang gitu kan. Maksudnya berkuasa itu ya kayak kalau sekarang mungkin angkatan kita yang berkuasa nih, yang umum, yang rame gitu ya. Nanti itu yang dibawa kita nanti sekian tahun yang akan datang. Jadi kita harus mikirnya jauh. Iya. Kalau sekarang aja bahasa Inggris itu sudah dikatakan hampir wajib lah ya, apalagi angkatan mereka nanti gitu loh. Oke, baik. Nah kita ke Abednego mungkin terakhir ini ya. Apa harapannya kepada calon-calon siswa yang sudah mulai masuk di kelas 12 ini menghadapi TKA? Jadi begini, intinya bangsa kita ini akan maju nanti semakin cepat perkembangannya. Tidak ada kata lain selain investasi pendidikan. Itu intinya. Jadi pendidikan apapun itu yang dinomorsatukan. Sekolah ya betul-betul diikuti dengan baik materi yang diajarkan di sekolah, kemudian ikut bimbel untuk lebih lancar. Nah itu semuanya adalah pendidikan. Coba masyarakat nanti kami himbau juga supaya pendidikan ini yang nomor satu. Nah inilah nanti harapan kami supaya ada manfaat, sehingga dengan pendidikan kita nomor satukan, anak-anak kita nanti mampu menggali potensi dan minat mereka. Jadi tidak perlu nanti antara orang tua dan siswa terjadi perbedaan pilihan. Orang tua pengen anaknya masuk ke kedokteran, padahal anaknya minat bakatnya tidak di situ. Nah, dengan pelajaran, dengan pendidikan ini, maka potensi yang ada pada diri tiap-tiap siswa itu diketahui oleh siswa sendiri, diketahui orang tuanya, sehingga berjalan nanti dengan sangat bagus. Dengan pendidikan yang bagus ini, maka secara umum nanti kemajuan bangsa kita juga akan meningkat. Demikian. Oke, baik. Karena waktu kita sudah
lebih 1 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, maka kebersamaan kita untuk gelaran dialog interaktif pagi ini kita tuntaskan. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Nego Parakinangan sebagai Direktur Bimbingan Belajar Gamma Science yang tahun ini udah masuk 4 cabang ya. Semoga tahun berikutnya akan bertambah, termasuk dengan Yayasan Esensial. Mau nambah cabang belum? Lihat nanti. Kalau belum pastikan tidak boleh dikabarkan gitu ya. Terima kasih juga buat Kak Helen yang sudah hadir di gelaran dialog interaktif dengan tema peran krusial bimbingan belajar bagi siswa. Semoga dari saat ini mempersiapkan diri kalian ya sejak usia dini, baik itu belajar kursus bahasa Inggris atau bimbingan belajar dari SD, TK belum ya? Belum ada TK ya? Belum ya? Ya. Baru sekolah dasar, biasanya kelas 5, kelas 6 ya? Ya, kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 untuk bimbingan belajar. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya melalui line WhatsApp kita. Dan demikian pendengar untuk dialog pagi hari ini, saya bisa Sanipar ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.